Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Bang Muhammad Ikrom. Coba bahas Polkadot, Bang. Koin koin lain naiknya udah 2, 3, 4, 5 kali lipat, tapi Polkadot dan Chainlink kayak sengaja ditahan gitu biar nggak naik-naik. Oke, siapa yang nahan Polkadot nih? Kalau kita lihat ya, Polkadot di perdagangan hari ini itu ada di kisaran harga 99.000. Hari ini kenaikannya ya sekitar penurunan sekitar 0,23%. Jadi turun tipis ya. Kalau kita lihat Polkadot sendiri udah tergeser dari tahta top 10. Dia turun ke peringkat 11. Ini adalah parachain, project parachain ya, di mana Polkadot ini tujuannya itu untuk menciptakan bridge atau jembatan antar blockchain, sehingga blockchain satu dengan blockchain yang lain itu bisa berkomunikasi, bisa saling terhubung satu sama lain. Jadi kelebihan dan juga kekurangan dari pada blockchain lain itu bisa ditutupi oleh blockchain yang lain. Jadi Polkadot adalah sarana penyambungnya. Jadi ini sebenarnya project yang cukup unik. Dia mirip seperti project Atom ya, Cosmos. Itu juga sebagai salah satu bridge antar blockchain. Jika kita perhatikan Polkadot sendiri itu belakangan agak kurang rame diberitakan. Termasuk juga dari segi Twitter ya. Di Twitter mereka memang ada melakukan beberapa event. Tapi sepertinya banyak holder yang punya Polkadot ini lebih kepada holder pasif. Jadi mereka punya koinnya, mereka memang udah invest dari lama, tapi mereka nggak banyak gerak. Mereka nggak banyak aktivitas tradingnya di Polkadot. Ini seperti mirip koin-koin besar lainnya seperti Cardano, XRP. Itu kan banyak para holder yang benar-benar memang beli koinnya buat di hold, bukan buat di tradingin aktif. Sehingga secara pergerakan harga cenderung stagnan. Tapi biasanya tipikal-tipikal koin seperti ini itu kalau sekali dapat momentum ngepam itu naiknya bisa gila-gilaan. Jika kita perhatikan dari news terbaru mereka ya, Polkadot ini baru aja bikin acara seperti acara gitu dengan Hacktown. Jadi Hacktown ini adalah salah satu komunitas yang mana komunitas ini tujuannya untuk ngehack. Jadi ini lucu ya. Polkadot itu kayak kerjasama gitu sama komunitas hacker. Mereka itu pengen ngetes jaringan mereka itu sebenarnya kuat nggak sih. Jadi mereka perlu membutuhkan yang namanya hacking-hacking yang pengalaman. Jadi tolong dong hacker tolong dong untuk dicek, dites lah jaringan kita. Ini udah kuat atau belum? Kalau kamu bisa jebol mungkin ada rewardnya, ada apa kita nggak tahu, tapi yang pasti ini adalah upaya yang terbaik untuk sebuah blockchain untuk uji coba kekuatan keamanan daripada blockchain mereka. Jadi mereka ada event dengan ya Hacktown ya teman-teman, bersama dengan Astar Network, Scala Network, kemudian ada Subsquid dan juga SetGits PM. Jadi mereka ada event untuk itu. Kemudian yang terbaru juga kalau kita lihat dari CoinMarketCap, mereka ada community call bersama Kusama juga di tanggal 20 April. By the way, Polkadot dan Kusama ini adalah saudara ya. Jadi Kusama adalah training ground mereka, tempat mereka menguji coba. Kalau uji cobanya bagus, maka akan dipindahkan ke blockchain Polkadot. Jadi mereka sebenarnya satu satu apa ya, satu internal lah. Internalnya tuh orang-orang yang sama-sama juga. Jadi sementara itu buat Polkadot, kenapa harganya ada nahan? Kalau kalau aku pribadi sih melihat Polkadot ini memang sementara masih bergerak slow. Dia salah satu koin yang masih under value jika kita bandingkan sama Ethereum yang udah naik cukup tinggi, BNB juga udah naik cukup tinggi. Polkadot salah satunya yang masih tertidur, teman-teman. Jadi ketika koin-koin lain udah pada naik, Polkadot ini beda sendiri ya. Ya seperti kayak masih tidur-tiduran, masih belum terlalu aktif. Kalau kita lihat memang ya memang seperti itu realitanya. Tapi tidak perlu khawatir. Menurut saya Polkadot adalah salah satu proyek yang memang dia lebih banyak diam daripada mempublikasikan apa yang mereka kerjakan. Meskipun di internal mereka kemarin sempat ada drama, tapi ya sekarang
udah kembali normal lagi, teman-teman. Menurut saya secara pergerakan Polkadot ini di time frame daily itu bergerak di dalam sebuah descending, bukan descending, triangle, symmetrical triangle. Bisa dibilang seperti itu. Ya, pergerakannya memang cenderung stabil, sideways, tidak terlalu banyak pergerakan, bahkan ketika breakout di sini volumenya nggak terlalu besar. Ini sebenarnya indikasi yang agak-agak sulit buat kita. Kenapa? Karena ketika Polkadot breakout dengan volume yang tinggi, itu adalah sinyal bullish. Tapi kalau volumenya seperti ini, itu mungkin kita agak ngerem juga sih sebenarnya. Ini Polkadot bakalan berpotensi untuk tidak terlalu naik signifikan. Mungkin aja dia cuma naik seperti ini, teman-teman. Jadi karena memang tidak didukung oleh volume yang cukup besar. Tapi nggak apa-apa buat teman-teman yang mungkin punya planning buat invest. Polkadot salah satu yang udah cukup lama di market. Jadi secara sustainability dia sudah sangat lama dan sudah terpercaya lah bisa dibilang. Meskipun tidak terlalu ramai diberitakan, tapi ini bisa menjadi salah satu alternatif diversifikasi buat teman-teman yang lagi mencari koin yang masih under value, yang harganya belum naik tinggi. Kalau kita perhatikan all time high dari Polkadot itu ada di kisaran 54 dolar. Dia udah turun sangat-sangat dalam, teman-teman. Dan sekarang progresnya kita masih berada di harga 6 dolar. Kalau kita bisa balik ke all time high itu potensi kenaikannya bentar ini sekitar 721%. Jadi sangat-sangat tinggi potensi kenaikannya. Tapi yang sementara sekarang mungkin kita belum melihat ke arah sana, ke all time high, kita lihat dulu dari pergerakan-pergerakan jangka pendeknya. Sementara Bitcoin hari ini agak sedikit koreksi. Dari sebelumnya Bitcoin berada di harga sekitar 30.500, udah turun ke 30.300. Begitu juga dengan BTC Dominance yang masih dalam tekanan jual. Sepertinya sih market masih bakalan menarik untuk altcoin. Semoga giliran Polkadot akan segera datang ya. Karena ya Polkadot salah satu yang belum naik. Sementara Ethereum, Matic, BNB itu udah naik kemarin. Sekarang bahkan beberapa koin seperti GRT itu dapat momentum buat naik. Tapi sayang sekali untuk big cap seperti Polkadot justru belum dapat momentumnya. Ya semoga lah dalam jangka pendek dia dapat momentum buat naik. Jadi buat teman-teman yang ada hold, yang udah ada beli kemarin di harga bawah, ya sabar aja dulu. Sementara memang Polkadot masih seperti ini, posisinya volumenya juga nggak terlalu gede, jadi untuk ngepamnya mungkin agak sedikit ke delay. Jadi gitu aja deh, semoga bisa bermanfaat buat Polkadot, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja, akhir kata saya Andri. Makasih.